Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahraqat quluba awliyahi bin naril mahabbah wastaraqo himamahum warwahum bisyauqi laliqaih wa musyahadatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu syahidul anam. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para habaib, al-afadil, ingkang kula hormati khususipun inggih menika panjenenganipun Hadratus Syekh Kiai Haji Mustofa Bisri dan Gus Abbas Fuad Hasyim dari Cirebon. Mudah-mudahan beliau nanti bisa memberikan pencerahan spiritual kepada kita semua sehingga kita semua bisa lebih semangat menghadapi hidup. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan terus pada junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-Nabi alladzi turja syafaatuh, Nabi yang kita semua harapkan syafaat-syafaatnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini besok nanti akan mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kumpul kita, hadir kita di sini pikantuk ridhona Allah. Ya, jadi kita ini termasuk beruntung. Karena apa? Karena haul kali ini sangat spesial sekali karena beliau Kiai Haji Mustofa Bisri hadir di sini untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat ingkang berbahagia. Niki haulipun abah kula kaping 7 nggih. Kadang kita bertanya, kenapa sih di mana-mana haul? Di Danawari haul, di Yomani haul, di Lebak Su haul dan lain sebagainya. Jadi kita ini haul itu artinya kita ini kangen. Kita kangen pada ulama-ulama dulu, bahwa ulama dulu itu orangnya sangat istiqomah. Wonge betah melek, wonge sabar. Ya. Jadi niku yang kita kangen pada mereka. Maka wajar kita sebagai anaknya atau murid-muridnya merindukan sosok beliau-beliau ini. Yang nantinya dengan harapan dengan kita menghauli mereka, kita bisa mengambil suri tauladan, kita bisa mengikuti jejak-jejak mereka. Akan tapi kalau kita melihat sejarah hidupnya para ulama, para kiai, sebenarnya jadi kiai itu tidak seindah yang kita bayangkan. Ujiannya sangat berat sekali. Ujian sangat berat sekali. Jadi ketika hidupnya kadang mereka dicibir, dicaci, dimaki, dimusuhi. Ya, contohnya dulu ketika Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid masih menjabat sebagai PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Tanfidiyah. Banyak sekali mereka yang mencaci memaki. Ada yang mengatakan beliau Zionis, ada yang mengatakan agen Yahudi dan lain sebagainya. Macam-macam cercaan kepada Gus Dur. Tapi ternyata setelah beliau wafat, nembe pada kelangan. Nah itu. Ya. Jadi ulama yang ketika hidupnya dicaci, dimaki, ternyata ketika beliau sudah enggak ada, mereka pada kelangan. Jebule iya ya, kayak gue. Makanya para ulama yang sudah meninggal, seakan-akan mereka mengatakan, saya dzekuruni qaumi idza jahadu wal badru yudlabu fil lailati dzulma. Saya dzekuruni qaumi, kaumku akan mengenangku. Kaumku akan menyebut-nyebut namaku. Kaumku akan mengingat-ingat aku. Idza jahadu, ketika mereka mengalami masa-masa krisis. Iya. Lagi anak kiai kata kok penak ya. Anak kiai anak solusine. Anak kiai anak wiridane. Barang kene lah kak ning sapa ya? Kelangan.
Ya, pada sing mencaci memaki. Ya, lagi uripe ora gelem marak, barang wiseda nembe marak ning kuburane, kelangan. Saya tekuruni kaumi ida jahadu. Kaumku akan mengingatku, akan merindukanku ketika mereka mengalami masa-masa krisis. Wal badru yudlabu fil lailati dzulma. Memang cahaya purnama itu akan dicari-cari orang ketika malam datang dengan segala penjuru gelapnya. Iya, harus petang yang oleh di lampu. Angger petang yang oleh di rembulan. Maka mumpung kita masih didampingi kiai-kiai sepuh, ya. Alhamdulillah Hadratus Syekh Kiai Haji Mustafa Birsi hadir di sini. Beliau termasuk adalah ulama sepuh, ya. Ulama sepuh itu adalah aset bangsa. Ya, jarang sekali kita bisa menemukan orang-orang seperti Gusmus. Ya, alhamdulillah dulu ketika Abah masih hidup, saya pernah bersama Abah dan keluarga pernah sowan kepada beliau Gusmus, dan waktu itu meminta pengantar jausan. Alhamdulillah beliau berkenan memberikan pengantar jausan. Yang intinya ketika pengantar jausan tersebut saya baca, yang intinya bahwa semua kemelut yang ada di bangsa ini, semua carut marut yang ada di bangsa ini, itu gara-gara ulah kita. Itu gara-gara kelakuan kita. Maka kita harus kembali kepadanya. Begitu yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Mustafa Bisri pada Abah. Jadi kita sebagai warga Nahdliyin, ya, mari lebih bersemangatlah dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fastaqbilu amwajal bala biddu'a wa tadarru. Hadapilah gelombang bahaya, gelombang bencana biddu'a, kelawan doa, kelawan zikir dengan wirid. Ya, bencana alam itu tidak bisa kita hadapi dengan tenaga kita. Kita bisa menghalonya, menghadapinya biddu'a dengan zikir-zikir. Dan kebetulan dulu Hadratus Syekh Kiai Gusmus ini dulu juga alumni Lirboyo dan kebetulan guru dari Jausan. Abah itu juga Hadratus Syekh Kiai Mahrus Ali, jadi sama-sama murid beliau. Jadi alhamdulillah beliau berkenan memberi kata pengantar yang intinya yaitu kita semua harus kembali kepada Allah dengan mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi nanti khususnya para alumni saya mohon ya, itu yang sudah punya jausan, itu jausannya diamalkan, diistiqomahkan, ya dizikirkan. Kalau bukan sampeyan sebagai santri, siapa lagi yang mau wiridan? Ya, siapa yang lagi mau wiridan? Ya, wirid secara bahasa, secara luhotan, ya itu artinya kejutan. Maka barang siapa yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah di dalam hidupnya dia akan banyak sekali mendapatkan kejutan-kejutan dalam hidupnya. Ya, maka sampai rasa heran, kenapa kadang ulama kok hidupnya berkah, barokah. Ya, banyak sesuatu yang mengejutkan karena beliau-beliau ini betah wirid, istiqomah wirid, makanya hidupnya barokah. Kalau bukan warga Nahdliyin sing gelem wiridan, sapa meneh? Siapa lagi kalau bukan kita? Ya, bahkan yang tertera dalam pengantar tersebut juga Kiai Mahrus Ali mengatakan bahwa hidup ini di dunia ini penuh dengan bencana, penuh dengan wabah. Maka hadapilah hal tersebut dengan berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya berpesan kepada para alumni dan para muhibbin, para pecinta jausan, ya, itu tolong jausannya itu diistiqomahkan dimanapun Anda berada. Insya Allah ketika Anda mau istiqomah zikir, berwirid kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah rahmat Allah akan selalu bersama dengan Anda semua. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi saya sampaikan sangat-sangat terima kasih kepada semua santri, alumni, simpatisan yang telah ikut berpartisipasi dalam mensukseskan acara ini. Mudah-mudahan amal sampean sedoyo iku pikantuk ridhone Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya hanya bisa mengatakan jazakumullah ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan